Nota pembelaan ini awalnya hendak saya beri judul Pembelaan yang Sia-sia. Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, dan Richard Eliezer mencurahkan isi hatinya dalam nota pembelaan pada 24 dan 25 Januari lalu. Rangkaian kata-kata dan puitis dalam pledoi yang dibacakan di depan majelis hakim, ketiganya kompak mengungkapkan rasa frustasi atas hinaan yang didapatnya. Selama 28 tahun saya bekerja sebagai aparat penegak hukum dan menangani berbagai perkara kejahatan termasuk pembunuhan. Belum pernah saya menyaksikan tekanan yang begitu besar terhadap seorang terdakwa sebagaimana yang saya alami hari ini. Bahkan Putri Chandrawati mengatakan seolah membuka luka di saat ia harus mengingat dan menuliskan kembali apa yang dialaminya dalam nota pembelaannya. Namun lebih dari itu, coretan pena di lembar kertas putih ini berulang kali saya rasakan seperti irisan luka yang disobek paksa kembali dan seperti pisau yang disayatkan lagi pada perih luka yang belum pernah sembuh hingga saat ini. Namun dalam rangkaian panjang pembacaan nota pembelaan dari Sambo CS ini, terselip pesan khusus untuk orang-orang terkasih. Pesan cinta dari terdakwa Richard Eliezer untuk kedua orang tuanya dan untuk sang kekasih, Duce Maria. Saya juga meminta maaf kepada tunangan saya karena harus bersabar menunda rencana pernikahan kami. Walaupun sulit diucapkan, tapi saya berterima kasih atas kesabaran dan cinta kasih dan perhatian. Kalaupun kamu harus menunggu, tunggulah saya menjalani proses hukum ini. Kalaupun lama, saya tidak akan egois dengan memaksa kamu menunggu saya. Saya ikhlas apapun keputusanmu, karena bahagiamu adalah bahagiaku juga. Adakah makna di balik kata-kata indah pledoi dari Sambo CS ini yang dibacakan di depan majelis hakim pada 24 dan 25 Januari lalu? Atau apakah ini hanya sebuah lanjutan serial drama dari Sambo CS? Tim Liputan, The Universe. Pemirsa, pledoi yang dibacakan oleh Sambo CS menyedot perhatian. Publik tidak hanya menantikan hasil atau apa yang menjadi pembelaan tersangka, tetapi juga publik diperdengarkan dengan rangkaian kata-kata indah yang tersirat lirih seperti itu dan juga penuh harapan yang ada dalam setiap nota pembelaan Sambo CS ini. Bahkan dalam pledoinya, para tersangka ini pun memotong ayat-ayat suci juga turut mengisi di setiap nota pembelaan mereka. Lantas apa makna tentunya di balik isi pledoi ini yang ingin disampaikan oleh Sambo CS? Kita akan membahasnya bersama dengan narasumber yang telah hadir bersama kami di studio. Sudah hadir Pak Wahyu Wibowo, ahli forensik bahasa. Terima kasih Pak Wahyu Wibowo. Terima kasih. Ini kalau Mbak tadi Elisa, sedikit kita dengarkan kata-kata bahwa tadi dikatakan sama Sambo, nota pembelaan ini awalnya hendak saya beri judul pembelaan yang sia-sia. Nampaknya ini menjadi doa karena akhirnya tadi kita lihat mungkin pledoinya ditolak jadinya karena dia mengatakan sia-sia. Tapi kalau Anda sendiri melihat kata-kata yang dikatakan oleh seorang Sambo CS dengan, kalau kita mulai dari Ferdy Sambo dulu Pak Wahyu Wibowo, bahwa ia menulis judulnya Setitik Harapan dalam Ruang Sesak Pengadilan. Bagaimana Anda melihat kata-kata itu? Jadi begini Mbak Elisa, selamat sore. Yang menjadi kenyataan dalam manusia berbahasa itu membawa tiga hal. Satu, niatnya, dua, bentuk niatnya, baik dalam kaitan seperti tadi, atau puisi kalau pakai puisi, atau novel, atau berita kalau kayak Mbak Elisa gitu. Lalu yang ketiga adalah kesan orang. Jadi maksudnya adalah kalau saya berkata sesuatu atau menulis sesuatu, ya, maka saya ada niat di dalam hati melalui media yang saya pakai tadi, apapun itu, dalam rangka mengesankan orang. Ya.
Jadi kalau tadi Mbak Elisa bilang bahwa menjadi doa, bisa saja karena terjadi juga itu. Bahwa yang namanya kata-kata ada doa kan, pada awalnya adalah kata-kata gitu kan. Itu jadi itu yang harus dipahami dulu. Kita tahu ada sebuah namanya kekuatan dalam setiap perkataan, dalam setiap dibilang bahwa setiap kata, setiap kalimat memiliki makna dan juga kekuatan di situ. Tapi dari kita lihat beberapa pernyataan pledoinya Ferdy Sambo, ada kata-kata penekanan di situ. Apakah itu yang memang ingin dia sampaikan? Kalau kita lihat permainan kata dalam pledoinya itu seperti apa Anda melihatnya? Kalau dari sudut forensik bahasa, semua yang dikatakan oleh Ferdy Sambo itu adalah dalam rangka membuat orang terkesan. Dia membuat langkah-langkah apapun yang dilakukan, misalnya dengan cara sastra tadi atau pujangga dengan kata-kata yang sangat mengharu biru, sehingga orang akan terkesan. Kesan orang terserah, pokoknya dia akan membuat kesan. Atau kesan hakim juga boleh, misalnya lepas saya dong, saya udah 28 tahun. Coba kita kan agak terharu biru melihat itu gitu. Jadi kalau yang saya ingin katakan adalah memang kita harus melihat kata-kata yang diucapkan orang itu dengan sebuah logika yang kritis gitu loh. Sebuah logika yang kritis. Jadi tidak langsung dipercaya, tapi dipahami dulu gitu. Maksudnya apa? Kita pahami kata demi kata yang dikatakan oleh Ferdy Sambo dalam pledoinya. Kita lihat cuplikan pernyataannya. Oke, di sini kalau kita lihat dari Ferdy Sambo, rasanya tidak ada ruang sedikit pun untuk menyampaikan pembelaan, bahkan sepotong kata pun tidak pantas untuk didengar lagi, dipertimbangkan dari seorang terdakwa. Titik dulu. Seperti saya. Oh, ada titik di situ. Enggak, maksud saya kita dengarkan dulu. Rasanya tidak ada ruang sedikit pun. Coba sesak itu dalam dia berkata-kata. Sesak, tidak ada ruang sedikit pun. Konteksnya adalah tolong gue dong. Iya dong. Kalau Mbak ngomong ini jam 12 siang, ngomong ke saya kan harus kritis kan. Ini ngomong maksudnya apa nih? Makan siang kah? Ngajak makan siang atau pengen pinjem uang untuk makan siang? Jadi nggak mentah begitu loh dilihatnya. Artinya di situ yang ingin mengatakan pertolongan, tolong. Sesak saya. Sesak. Dianya ya. Oke. Lalu ini menyampaikan bahkan tak ada sepotong kata pun atau tidak pantas untuk didengar. Seperti tidak ada yang ingin mendengarkan atau setiap kata-katanya. Salah satu ajakan dia. Itu namanya efek perlokusi ya. Orang akan yakin. Tidak ada kata-kata yang, tidak ada teman seorang pun di dunia ini bagi saya. Coba. Lalu temannya ada 3.000. Kita nggak tahu juga kan. Itu maksudnya kan gitu. Jadi begini loh. Di dalam kebahasaan itu yang sering dilupakan orang, Melisa. Ada satu adagium yang baik sekali adalah tugas manusia paling utama adalah mencurigai. Bayangin coba, mencurigai setiap kata-kata yang diucapkan oleh orang lain. Betul. Bayangin itu. Susah itu kayak gitu. Jadi jangan percaya begitu saja. Nah, itu. Karena memang kalau kita lihat sebenarnya apakah memang kata-kata di dalam pledoi itu mampu mengetuk majelis hakim, nampaknya tadi tidak mampu ya karena pledoinya ditolak. Itu tidak. Itu tidak urusan kita lah. Itu bukan urusan kita, tapi kita mau kembali lagi memperdalam apa makna di balik kata-kata indah kemudian Mbak Pujangga ini. Kita ada satu kata lagi. Ini masih dari Ferdy Sambo. Ia juga mengatakan hampir sama, seperti terdengar bahwa tidak ada kata-kata. Ia selalu mengungkapkan seperti itu, Pak Wahyu Wibowo, bahwa kalimat keduanya adalah grafik berikutnya yang menyatakan bahwa tidak ada kata-kata yang dapat saya ungkapkan saat itu dunia serasa berhenti berputar dan rasa yang mendidih hati saya bergejolak, otak saya kusut membayangkan semua cerita itu. Iyalah, pastilah. Untuk mengajak orang kan apapun dilakukan dengan cara apapun. Ya, tadi itu kan dikatakan seperti itu. Semuanya gelap pekat bagi saya dalam hidup. Ya kan? Saya tidak punya uang sama sekali. Padahal ada di kantongnya 200.000 sih. Tapi nggak ada. Dia bilang begitu. Ini orang lain, bukan Pak Sambo. Artinya memang kalau pakai bahasa Jakarta, orang itu selalu lebay. Berlebihan dalam mengungkapkan
hasratnya atau tujuannya. Dalam rangka apa? Ya dalam rangka meyakinkan orang supaya orang percaya. Dan Anda lihat di kata-kata ini? Iya, orang lebih harus percaya dong bahwa kok dia kesian banget loh. Saya mau mental sedikit. Perhatikan iklan. Itu lebay semua loh iklan. Tapi kita percaya. Iklan itu sama dengan itu bahasa. Oke. Karena kita lihat seperti ia ingin mengajak siapapun yang mendengar untuk dan meyakinkan bahwa apa yang diucapkan begitu tersesaknya dia jadi dan meminta pertolongan. Apalagi dia konteksnya konteks yang sedang pledoi kan. Saya yakin pledoi itu kan bahasa Belanda ya. Juga banyak tidak tahu loh masyarakat artinya. Itu juga harus diperhatikan. Nah ini tugasnya entah siapalah, bukan saya. Oke, baik. Pak Wahyu, kita juga sudah bergabung di sini dalam Dialog Berita 1 Sore. Sudah ada Pak Kirdi Putra, pakar mikro ekspresi. Selamat sore Pak Kirdi. Selamat sore Mbak Liza. Baik, Pak Kirdi, saya rasa tentunya Anda pasti sudah mengamati jalannya sidang pledoi yang dilakukan pada 24 dan 25 Januari, bahkan mungkin dari sidang putusan pledoi tadi. Tapi kalau kita membahas terkait dengan bagaimana ekspresi seorang Verdi Sambo, Putri Chandrawati dan juga Eliezer pada saat membacakan pledoinya dengan kata-kata indahnya, Anda melihatnya seperti apa? Kalau dari jalannya sidang? Oke, sebetulnya kalau kita bicara tentang pledoi, kita kan bicara sesuatu yang sifatnya ini ya, hukum ya, tentang apa yang sebetulnya harusnya membuat dia menjadi lebih ringan gitu. Apa hal-hal yang bisa meringankan, apa alasan-alasan yang bisa menjustifikasi bahwa harusnya dia tidak dihukum misalnya seperti itu. Tapi kan kita lihat bahwa pledoi kali ini, terlebih buat FS dan PC, itu lebih banyak kan kata-kata yang sifatnya dramatis buat saya. Loh, kata-kata ini sebetulnya mau buat apa sih? Sebetulnya dalam secara hukum kan sebetulnya nggak dibutuhkan kata-kata ini semua. Yang dibutuhkan adalah sebetulnya melakukan apa enggak, alasannya apa, langsung to the point kan bisa. Tapi karena ini ditujukan buat majelis hakim yang notabene pasti manusia, gitu ya, dan juga masyarakat yang menonton, maka buat saya kata-kata yang untuk dramatis tadi itu jadinya saya sepakat tadi dengan Bapak tadi sebelumnya, ini lebay jadinya. Ini membuat bahwa kita makin terang benderang bahwa buat apa sih drama kayak gini sebetulnya, ya. Dan buat saya apa yang ditampilkan oleh S dan PC itu sesuatu hal yang membuat kita jadi lepas dari materi sebetulnya. Sebetulnya ada nggak sih penyesalan? Ada nggak sih sebetulnya dari sisi pandang mereka berdua yang membuat ini jadi terang gitu loh, bahwa ada permohonan maaf, ada penyesalan, tapi selalu ada kata tapi di belakangnya. Apakah itu benar-benar permintaan maaf gitu kan? Itu pertanyaan paling penting. Dan buat saya ini pola yang ditampilkan dari sebelum-sebelumnya tidak berubah sampai sekarang. Jadi ya udah, ini drama doang ini sebetulnya. Dibilang ada esensi hukumnya pasti ada, tapi ya lebih cenderung untuk membangun opini. Oke, baik. Kalau kita bilang bahwa tadi ya, saya mengatakan bahwa ini kata-kata indah, tapi ternyata dikoreksi oleh Pak Mas Kirdi dan juga Pak Wahyu di sini bahwa itu adalah lebay, agak dramatis. Tapi bagaimana dengan ekspresi mereka? Mungkin di sini Mas Kirdi bisa lihat. Mas Kirdi, kita lihat ini cuplikan ya. Kita lihat pada saat Verdi Sambo berada di ruang sidang pada saat membaca, beberapa kita cuplik pada saat ia membaca terkait dengan pledoinya. Belum pernah saya menyaksikan tekanan mulutnya yang begitu tadi besar terhadap seorang terdakwa sebagaimana yang saya alami hari ini.
ada sebuah tatapan namun melihat ke bawah. Mungkin ada, ini mungkin yang bisa baca sebenarnya Mas Kirdi. Mas Kirdi, kita lihat di sebenarnya di isi pledoi tadi ada sebuah permintaan maaf, ada amarah di situ juga dikatakannya. Lalu ada sebuah penyesalan. Tapi Anda melihatnya, apakah itu juga tersirat, terbacakah menurut Anda di wajah seorang Verdi Sambo? Bahwa dia kemudian menghela nafas gitu ya, bahwa kemudian dia mengatupkan kedua bibirnya seperti ini gitu ya, itu katakanlah memang bisa kita lihat bersama. Nah, mengatupkan bibir itu bisa menandai bahwa seseorang itu marah. Oke, nampaknya masih kita ada gangguan komunikasi dengan Mas Kirdi. Saya ke Pak Wahyu terlebih dahulu. Pak Wahyu kembali tadi ya, ada mungkin marah, semua tertulis lah kalau kita lihat di dalam itu. Jadi maksudnya mau ke itu kan? Boleh. Saya kayaknya saya tahu dari mimiknya Mbak Alia. Waduh, tadi, saya baca. Itu tadi gara-gara Pak Kirdi itu. Jadi ketika orang berkaitan dengan pendidikannya lebih tinggi, maka semua amarah, semua kebencian akan dikeluarkan dengan cara-cara dia. Yang bisa menjadi tadi lebay, bukan marah, lebay. Bisa juga dengan tadi apa yang disebut dengan pujangga. Itu tadi yang saya mau jawab. Jadi bisa saja terjadi itu. Oke. Kata-kata yang ya kalau kita lihat hiperbola jadinya seperti itu. Membesar-besarkan sesuatu bisa juga. Nah, ada juga kan pernyataan, tapi ini mungkin loncat ya. Saya dilecehkan dan saya diperkosa. Coba. Loncat mungkin nih. Karena Pak Wahyu sudah mengangkat terkait dengan hal itu. Oh, kita sudah tersambung dengan Pak Kirdi. Nampaknya Pak Kirdi sudah kembali. Pak Kirdi, boleh dilanjut tadi. Kita melihat tadi apa nih? Tadi sempat terputus terkait dengan pernyataan Anda. Oke, jadi bibir mengatup atau kemudian mengatup bibir itu bisa antara dua, marah atau dia kemudian masih menutupi sesuatu yang dia nahan sendiri untuk ucapkan. Dalam konteks ini saya tidak melihat kemarahan. Jadi kalaupun dia bilang dia marah, itu cuma kata-kata, bukan benar-benar kemarahan. Sementara ketika dia mengatupkan bibirnya, itu lebih banyak saya melihat bahwa karena dia menahan sesuatu yang belum dia sampaikan. Kenapa? Karena kencangnya bibir ini tidak dibarengi dari tarikan di atas di bagian alis, nggak simultan, nggak bareng. Jadi kalau buat saya, apa yang disampaikan itu sudah dirancang dengan sangat bagus. Tapi saya katakan tadi, ini dramatis sekali. Dramatis itu artinya apa? Ini adalah bagian dari sebuah drama. Bukan merupakan sebuah benar-benar apa yang dia sampaikan bahwa dia marah beneran marah. Nggak kelihatan soal ekspresi itu. Bisa jadi dia konsisten dari awal dulu kalau kita bicara pemeriksaan pertama bahwa dia karena adalah seorang jenderal polisi, maka dia sudah biasa menghadapi berbagai macam keadaan. Tapi kalau kita lihat, ternyata pernah juga kok FS melepas perasaan sedihnya, pernah waktu istrinya minta maaf waktu itu. Pernah. Dan pernah juga ketika dia mengatupkan bibirnya itu dan marah itu dan kelihatan ini geraknya dua simultan, pernah juga. Jadi sekarang buat saya kata-katanya berupa kata-kata yang lebih cenderung diakui. Kan orang boleh ngaku marah, ngaku sedih, ngaku malu, tapi tidak benar-benar seperti yang dirasakan kan bisa. Seperti halnya ketika saya berkomentar tentang PC, kalau kita bicara tentang trauma dan sedih karena trauma, orang trauma itu sedihnya nggak bisa diskret atau misalnya baru ngomongin tentang kejadian yang dikatakan kekerasan seksual dan kemudian dia sedih dan begitu ditanya tentang hal lain dia langsung balik normal lagi, nggak gitu. Itu selaras terus menerus gitu loh. Jadi kalau ini saya katakan bahwa ini benar-benar sangat, ini staging, ini diatur dengan sangat baik oleh siapa kita nggak tahu. Tapi yang jelas ada yang merancang dengan sangat oke isi pledoinya sehingga bisa menggiring opini untuk kasihan. Itu aja sih saya lihat. Oke, kita beralih. Kalau tadi Verdi Sambo karena ini sudah diungkap terus, kita mau lihat PC. Bagaimana reaksi dari PC sendiri? Ada yang memang menarik dikatakan oleh PC dalam
surat pledoinya yang berjudul Sebuah Surat dari Balik Jeruji Rumah Tahanan, yang dia katakan seperti itu. Bahkan ada kata-kata coretan pena di lembar-lembar kertas putih ini berulang kali saya rasakan seperti irisan luka. Kenapa tertawa Pak Wahyu? Itu kalau kita ingat pelajaran SMA kita, pelajaran sastra zaman SMA, kapanpun lah, kita atau yang siapapun lah, pasti ada ingat tahun 50-an tuh sastrawan Indonesia begitu kalau nulis, mengharu biru gitu. Jadi kalau kita lihat ini, loh ini memang lebay, berkaitan dengan ini kan karena kehidupan ya. Kalau sastra kan memang kehidupan yang berbeda. Jadi lebay dalam arti tadi membuat orang lain terhenyak, terharu biru, membuat orang lain jatuh kasih, boleh loh. Ya. Kasih, kita nonton film love story nangis-nangis. Ya, Kita, oke. ya coba. Jadi artinya memang alat sastra itu sangat baik dipakai untuk ini. Oke. Itu dia. Ini ada pernyataan atau yang ditulis dalam pledoinya Putri sebenarnya. Ia katakan bahwa dari balik jeruji ini di rumah tahanan Kejaksaan Agung dengan tertatih-tatih mengumpulkan energi yang tersisa. Bentar. Oh, saya di stop. Itu lebaynya. Bener tertatih-tatih. Itu supaya orang berpikir bahwa dia tuh sangat apa ya, kalau jalan tuh tertatih-tatih. Iya, bener. Coba. Film bener, sinetron bener. Enggak. Yang dikatakan Mas Kirdi tadi mengenai drama. Itu kalau kita pahami, hati-hati, nanti dia pahami lain oleh masyarakat. Melebihkan sesuatu, jadi lebay. Jadi drama, tadi kan disebut drama. Lebay. Tapi kalau kita lihat apa yang ingin disampaikan dari kata-kata yang berlebihan ini, dari kalau kita lihat tadi ya hampir sama dari Sambo dan juga Sebentar, saya potong Pece. lagi. Baik. Kalau Mbak Elisa baca iklan, dengar iklan, apa yang diarahkan oleh iklan? Agar orang tertarik. Iya itu sama, persis. Dengan menggunakan kata-kata Iklan itu yang sangat Oke. hiperbola lah, apalah segala macam itu. Kemudian orang jadi tertarik membelinya kan? Oke. Itu dia, membelinya. Coba. dan Sama ini yang itu, dilakukan persis. karena harapannya adalah kalau dalam suratnya adalah dikatakan PC adalah saya tuliskan sebuah surat untuk siapapun yang mau membaca dan mendengarnya dengan hati. Keputusasaan. Karena tadi ada ruang sesak pengadilan tadi. Yang ruang sesak pengadilan itu kita susah membayangkan. Itu kalau di puisi kan namanya citra. Citra kita tuh diganggu oleh dia. Diganggu tadi bukan diganggu buruk ya. Dikutik. Ruang sesak, kita suruh mikir loh. Ya. Ruang sesak pengadilan itu kayak apa ya? Coba. Oke, baik. Itu dari bahasa. Iya, Bagaimana dari gerakan? Mas Kirdi, kita lihat berikut ini cuplikan foto dan juga video dari Putri Chandrawati. Yang mulia, saya takut, sangat ketakutan saat itu. Atas peristiwa itu, saya mengalami trauma yang mendalam pada diri saya. Hingga saat ini, dan rasa malu yang berkepanjangan. Kita lihat tadi ya, ada seperti meminta maaf atau takut ya tadi ya, kalau kita bilang seperti sesak, seperti itu, menangis, sedih, kalau meminta maaf. Gak minta maaf kalau menurut Pak Wahyu, kalau menurut Pak Kirdi gimana? Anda membaca itu dari wajahnya? Pak Kirdi. Mas Kirdi, nampak? Ya. Silakan Mas Kirdi. Oke. Jangan sampai misalnya kita gregetan sama PC sama FS, kemudian kita semua kita timpakan ke dia gitu misalnya nih, kalau kita mau fair. Tetapi memang
pembacaan ekspresi dengan wajah agak tertutup masker itu memang validasinya jadi rendah. Tapi kalau yuk kita lihat dari aspek lainnya, yaitu apa, dari tangisan. Satu hal dulu saya mau mengajak semua dari kita, yuk berpikir dengan kepala jernih. Apakah seseorang menangis itu pasti kemudian dia sedih? Kalau aktor-aktor itu menangis kan mereka kan nggak sedih karena kan menjalankan profesinya kan kayak gitu. Nah di dalam hal ini, di dalam ruang sidang, apakah seseorang yang kemudian sopan di ruang sidang, apakah kemudian dia menangis di ruang sidang, apakah kemudian dia pasti tidak bersalah dan atau dia pasti kemudian sedih untuk materi yang dia bacakan, kan belum tentu. Jadi buat saya nomor satu, ya ini masih bisa sesuatu ya, dan yang paling menarik dari saya, pertanyaan saya sederhana, kenapa pas bagian sini justru PC menutupi mukanya dengan masker? Bisa jadi nanti dijawab lagi agak enak badan biar nggak keluar yang lainnya, bisa juga gitu. Tapi kan sebelum-sebelumnya dibuka sama dia udah. Itu satu pertanyaan yang kemudian dari pertanyaan saya. Yang kedua, terima kasih sama Pak Wahyu tadi bahwa sudah menjabarkan dari sisi bahwa ini kalimatnya sastra sekali istilahnya gitu ya. Nah, tapi kalau dari sisi pandang keilmuan berbeda lagi, saya coba pandang ada sastra dari sisi pandang yang namanya, kita bicara namanya indirect influencing language. Atau bahasa lainnya adalah pola bahasa hipnosis. Ini ngeri loh kalimat-kalimatnya. Saya membuat surat untuk dibaca orang yang baca untuk pakai hati. Gitu. Artinya apa? Kalau nggak baca, nggak pakai hati, artinya wajar Anda tidak mengerti. Jadi istilahnya banyak sekali tembakan-tembakan yang ditulis PC itu untuk mempengaruhi orang secara bawah sadar. Saya jadi bertanya, ini konsultannya siapa untuk nulis ini? Karena kalau saya di bidang tentang komunikasi bawah sadar manusia gitu, saya membaca ini saya berhati-hati sekali. Wah ini nggak sembarangan yang nulis, bisa nembak langsung ke kepala seseorang tanpa harus melalui bypass filter yang ada. Untuk apa? Memberikan simpati, terus kemudian berpikir ulang, oh jangan-jangan begitu, untuk menimbulkan keraguan. Ini keren banget buat saya. Jadi pertanyaan siapa yang kemudian membantu dalam penulisannya? Kalau saya akan cari itu sih, pengen tahu, pengen kenal. Saya bisa ucapin selamat. Ini akhirnya jadi pertanyaan, siapa di balik diksi dan ekspresi seorang Sambo dan PC? Iya. Tapi gini, kalau kita mau lihat pakai hati atau tidak, saya punya satu video lagi, boleh kita putarkan. Kali ini adalah foto dan video Richard Eliezer pada saat ia meminta maaf dan dalam pledoinya juga. Yang mulia. Mohon maaf Mama, Papa. Maafkan saya atas peristiwa yang terjadi ini. Sehingga membuat Mama dan Papa serta keluarga bersedih dan kelelahan. Ya, Mas Kirdi, langsung saja Anda melihat apa yang tadi dikatakan, ini agak, kalau ini orang awam ya, saya melihat ada sedikit naik pundak dari seorang Richard Eliezer pada saat meminta maaf. Apakah itu salah satu hal yang pakai hati dan ini nggak pakai masker, jadi bisa kelihatan betul. Menurut Anda seperti apa? Oke, kalau kita bicara tentang Richard Eliezer, walaupun kita nggak bisa melihat 100% gitu ya, tapi kita bisa lihat bahwa beberapa kalimat yang digunakan ketika getaran suaranya dan ketika tarikan, kita lihat ini alis bagian pinggirnya, dan kemudian kalau misalnya ini masih samar-samar ya, tapi bibir bagian bawah itu semuanya mengarah ke arah bawah. Itu adalah penanda kesedihan. Dan kalau misalnya seseorang ketika dia bicara dan sedih dan bicaranya cenderung lebih langsung, tidak, ya cukup dramatis. Kalau dibilang dramatis, iya bahwa menimbulkan kita iba segala macam. Tapi kalau kita perhatikan kan bahasanya tidak terlalu bersastra seperti yang dikatakan Pak Wahyu tadi, dan tidak berbahasa secara untuk mempengaruhi pikiran bawah sadar. Ini lebih lugas bahasanya, lebih direct bahwa dia minta maaf dan dia menyesal dan sebagainya. Itu sih yang kelihatan dari Richard, lebih direct, lebih apa adanya kalau saya lihat dari pola komunikasi. Baik, nah ini juga mungkin terakhir Pak Wahyu, dalam pledoinya Richard Eliezer kita tahu ada sebuah pesan cinta di sana. Dia katakan bahwa bahagiamu, ini tentunya wanita mana yang tidak tersentuh dengan hal ini, bahagiamu adalah bahagiaku juga.
Itu sangat indah sebenarnya di situ. Tapi yang menarik adalah ketika terakhir dari surat pledoi itu, ia menekankan sebuah seperti kekuatan seorang Bayangkara Brimob tidak lahir dari kesenangan, melainkan dari penderitaan panjang yang dilaluinya dengan tekun. Ia ingin menegaskan sesuatukah di situ? Iya, sama dengan dua yang sebelumnya. Bedanya adalah efek perlokutif atau efek kesan yang disampaikan kepada Eliezer kepada kita itu berbeda. Karena kita lihat konteks. Masing-masing itu kan punya konteks berbeda-beda. Harus diingat Mbak Elisa bahwa bahasa itu harus bermain di konteks-konteksnya. Nggak bisa kita lepas konteksnya. Okay. Artinya kalau kita naik angkot di Jakarta, menghentikan sopir kan kita bilang pinggir bang. Ya. Tidak bilang Pak tolong pinggirkan angkot Bapak, nggak gitu kan. Itu konteks namanya. Sama. Jadi konteksnya adalah juga dalam rangka tadi itu, lebay loh itu. Tapi dalam rangka juga sesuatu yang dalam konteks ini adalah menggugah hakim itu. Tapi kemudian memang karena mereka itu ada di konteks TV, nah TV kan, Ya. seluruh Indonesia lihat, menyebarlah lebay-lebay itu. Orang akan berpikir lain-lain, jadi orang akan berpikir, akan menginterpretasikan berbeda-beda. Oke. Berarti Pak Hakimnya pusing. Gitu, Nah, ya oke, kan? baik. Lantas kemudian mampukah kemudian ini kita lihat indahnya diksi yang Mbak Pujangga ini, kata-kata indah nan sastra ini. Saya akan sepakat dengan Mas Girdi tadi. Ya. Siapa di belakangnya? Oke. Di zaman masa-masa kerajaan di Indonesia, penulis yang namanya raja itu dituliskan oleh orang yang menulisnya, ghostwriter-nya. Siapa ghostwriter-nya Mas Girdi? Kan gitu ya. Tapi itu nggak penting banget sih. Siapa Iya, ghostwriter-nya? Itu dia makanya. Tapi apakah misi ghostwriter ini berhasil? Kemudian Nggak, Bu. berhasil mengetuk hati Nggak usah juga. majelis hakim? Kan kita udah punya buktinya kan, Atau hasilnya. mungkin tidak berhasil dalam mengetuk hati majelis hakim, tapi mengetuk hati masyarakat Iya, Indonesia. itu bisa. Nah, kita nggak tahu ya, tapi apapun di balik makna isi pledoi ini, kita akan tentunya melihat bagaimana nanti jalannya seperti apa. Tapi sebelumnya terima kasih Pak Wahyu Wibowo dan juga Mas Kiri Putra telah bergabung bersama kami dalam dialog Berita Satu sore hari ini.